Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula istakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Sadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa taala ini percontohan antara orang kafir dengan orang yang beriman ialah dua buah kebun kepada masing-masing kedua mereka, kebun yang penuh dengan anggur dan kurma, dan di antara anggur dan kurma itu ada tanaman-tanaman yang dapat mengenyangkan. Yang kedua-dua kebun tersebut menghasilkan buah yang sangat banyak. Lalu karena di orang kafirnya rasa bangga, rasa takabur dan sombong terhadap orang yang beriman, sehingga oleh orang kafir dipegah orang beriman, ana aksaru minka malau wa azu nafara, lun lebih harta daripada gata dan lun lebih hebat pergaulan daripada gata. Cuman karena rasa takaburnya orang kafir, akhirnya zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kufur. Dalam arti orang kafirnya dianggap dan disangka tanaman dan kebun yang diberikan oleh Allah taala merupakan berkekalan terhadap mereka selama-lama dan hanya yakini akan terjadi kiamat. Berbeda dengan orang yang beriman. Hari ini cerita tentang orang yang mukmin kepada Allah. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapilah saya orang yang mukmin, lakinna yang dasarnya lakin ana, lakin saboh kalimat ana saboh, lakinna asluhu lakin ana, nukilat harakatul hamzah ila nun au huzifatil hamzah summa udghimatin nun fi misliha. Bermula dasarnya lakinna, itu kalimatnya lakin satu, ana satu.
dipindahkan baris hamzah kepada nun, atau memang dibuangkan akan hamzah lalu didalamkan nun dalam nun. Yang kedua makna lakinna yana dalam surah Al-Kahfi, tetapi bermula saya ke orang yang mukmin, huwallahu rabbi, dianya hal wasi'an itu Allahu rabbi, Allah sebagai Tuhanku, tiada aku bersyarikat dengan Tuhanku akan seseorang. Ya, beda orang mukmin dengan orang kafir. Kafir wa huwa zalimun li nafsihi, yang diyakini hana terjadi kiamat, yang diyakini harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala di alam dunia kekal selama-lama. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, dia menyatakan huwallahu rabbi, Allah sebagai Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan tiada aku bersyarikat akan Tuhanku akan seseorang pun. Lalu oleh orang mukmin dipegang pak orang kafir, walaula istakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Walaula hala, kenapa tidak? Maksudnya pakanhan, kenapa tidak? Ketika engkau masuk akan kebunmu, engkau mengucapkan inda ijabika bihaza, ketika mengherankan kamu dengannya ini kebun, masya Allah la quwwata illa billah. Pakan hani gata hayun kafir wate tatamang dalam tukun yang cukup leboh kaya anggur, kurma dan lain sebagainya. Mek gata pukah anak aksaru minka malau walada wa a'azu nafara. Cuma tahu ucapkan satu kalimat masya Allah. Lihat pemberian Allah, lihat nikmat Allah kelun. Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa tidak engkau ucapkan demikian? Wafil hadis, dalam hadis tertulis man u'tiya khairan min ahlin aw malin fayaqulu inda zalik masya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Tertulis dalam satu hadis, barang siapa diberikan akan dia akan kebaikan, maksudnya akan nikmat, baik itu keluarganya, baik itu hartanya, maka hendak berkata ia ketika demikian nikmat yang diberikan oleh Allah, masya Allah la quwwata illa billah, niscaya tiada melihat ia padanya kebaikan itu akan yang dibencikan. Dalam hadis mutulis semantan yang dikala Nabi nikmat oleh Allah, merumpuk zaujah salihah, merumpuk kurmuh yang saleh, merumpuk anak yang saleh, harta yang banyak diberikan oleh Allah. Siapa saja yang mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, Allah Ta'ala hana mentimpa musibah terhadap harta tersebut, hana mentimpa musibah terhadap anak dan keluarga katanya. Sehingga karenanya tersebut dalam hadis pakanhan kata orang kafir. Wate kata kamu dalam kebun yang cukup leboh kurma atau anggur, banyak lagi ya zumuk-zumuk tanaman-tanaman yang bisa mengenyangkan. Pakanhan tak ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa engkau membanggakan diri? Kenapa engkau menyatakan ana aksaru minka mala? Ya, karena semantang yang wate nabi nikmat oleh Allah. Nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah, nya kau ucapkan masya Allah. Ya, sesuatu itu ialah apa saja yang dikehendak oleh Allah, la quwwata illa billah, kita tak punya kekuatan ya kecuali hanya dengan Allah. Nya dalam hadis ditanya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, lam yusib fihi bimusibah, tidak akan mentimpakan musibah. Perbanyakkan ucapan, karena itu pemberian Allah masya Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Intani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati
masjid aw yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Intarani anak jika engkau lihat akan dagu ananya damir pasu antara dua maf'ul. Intarani jika engkau lihat akan dagu hai orang kafir akan yang lebih sedikit daripadamu nisbah harta dan anak. Fa'asa Rabbi, mudah-mudahanlah Tuhanku akan bawa memberikan ia akan dagu akan yang lebih baik daripada kebunmu, dan mengirimkan ianya Allah di atasnya kebun-kebun orang kafir akan husbanan. Husbananya jamak husbanah, maknanya sawa'id, dan mengirimkan ya Allah di atasnya kebun-kebun orang kafir akan petir-petir daripada langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, maka menjadikan ianya petir akan bumi yang zalaqa, yang mulus, maksudnya bumi amlas, tanah yang licin, yang tiada tetap di atasnya oleh tapak kaki. Atau mudah-mudahanlah bahwa menjadikan ia Allah ianya petir akan air-airnya kebun tersebut ghawra, akan masuk dalam bumi. Falan tastati'a lahu talaba, maka tidak sangguplah engkau baginya akan mencari, akan hilang yang engkau mendapatkan akan dia. Para jamaah sekalian, yang menteng kejadian antara orang mukmin dan orang kafir. Pakanhan digata wakita dalam kebun takala nikmat Allah cukup le mengucapkan masya Allah. Bila gata kalen lun hanya lebih nih harta daripada gata. Lun memang lebih nih anak daripada gata. Tapi lun mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ke lun. Mudah-mudahan Allah akan nabi ke lun yang lebih good daripada kebun gata lun kafir. Dan mudah-mudahan Allah akan dikirim kepada kebun gata satu petir daripada langit yang dapat menjadikan kebun gata sa'id dan zalaka hanali bakai sapupi, hanya tinggal tanah kosong. Kenapa? Takabur kepada Allah. Ini dua contoh. Karena takabur bahkan kufur kepada Allah, sehebat apapun kebunnya Allah mengirimkan petir sambar semuanya. Akhirnya tinggallah tanah sa'idan zalaqah, tanah yang mulus, tidak ada sesuatu yang lain. Dan orang yang beriman karena mensyukuri nikmat Allah, bahkan dia tawadhu. Mega takalan lun cukup nin harta lun, mega takalan lun cukup nin anak lun, tapi mudah-mudahan Allah akan berikan kelun yang lebih daripada kebun-kebun gata. Nyamban tawadhu'nya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikirim petir oleh Allah taala, maka kebun-kebun orang kafir yang dijadikan sebagai sa'idan zalaka, ardan malak mulasa, maknanya tinggal tanah yang licin lom, metapak gaki itu handit tak pedang mesiru tu. Dikala demikian kamu tak sanggup untuk mencari hilah, mencari cara nyakbe terjadi demikian. Wa uhiyata bi samarihi, dan diikuti dengan kuah-kuah kayunya kebun tersebut dengan bermacam-macam dabit yang telah terdahulu serta kebunnya bil halak dengan binasa, maka binasa ia. Karena kebunnya karelah, maka tanaman-tanaman yang ada di dalamnya tetap hancur binasa. Dikala itu, fasbaha yukallimu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dikala demikian, maka jadi ianya orang-orang kafir itu membalik-balik iakan dua telapak tangannya, natman wa tasuran, karena rasa menyesal.
hanale bakte mesti bakti kan kirim gelante oleh Allah disampuh mandum fa asbaha yukallibu kafai, maka jadi ianya orang kafir itu membalik-balikan dua telapak tangannya karena menyesal ala ama anfaqatnya atas apa saja yang telah dia korbankan hartanya pada kebun tersebut. Wa ya khawiyatun ala urusiha, padahal dianya kebun itu yang gugur ia di atas urusiha, yakni pondasi-pondasinya atau tiang-tiangnya bagi kurma dengan bawah gugur ia, kemudian gugurlah pohon kurma tersebut. Ya, kahanapat berahaba watin pulang oleh Allah. Hanya bisa membalik telapak tangannya rasa menyesal. Badubna karugulun bina harta lun korbankan demi yang baik kebunun, tapi jino wate bukan bala oleh Allah mencek pulang hanya rasa menyesal pengorbanan harta yang cukup le demi tanaman-tanamannya kabeh. Bahkan tanaman itu roboh sendiri, yang bahasa na tahu, yang tak pula bak kurma na tahu, rubah bak kurma tersebut. Watenya baru merasa menyesal. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Wahai Tuhanku, mudah-mudahanlah daku tidak aku berserikat akan dengan Tuhanku akan seseorang pun. Baru menyesal. Sangkira alun kufur kepada Allah mantan selamat kebun lagi kebun burung yang beriman, tapi karena lun kesyirikan Allah, lun iman dengan Allah, akhirnya kebun yang begitu penuh dengan buah-buahnya terjadi amblas. Nyamban perbandingan, kata berbandingan orang kafir dengan orang mukmin sama-sama menghasilkan buah yang banyak, tapi karena dia kufur kepada Allah, sebaik apapun tanamannya tetap tidak ada sama sekali habis mandul. Mengatakan walau ni mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah yang sedikit, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Taala anak yang sedikit, karenanya Allah tamak bahkan taharap Allah ayat yani khairan min jannati. Inilah yang dibuat di Rasulullah. Gayalah Hamad juga contoh terhadap orang mukmin dan orang kafir masing-masing punya dua kebun yang cukup hebat dan lebat buahnya. Nyu di alam dunia rasa menyesal diwatai kalian hanale tanaman-tanaman di kabeh mandum disampuh di lantir. Menyesal apa lagi nanti di yaumul kiamat dikala dikatakan panasnya api neraka, takalan urang lain masuk surga, lebih-lebih menyesal para jamaah sekalian. Nyeduknan rumah Allah Taala di alam dunia rasa menyesal wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Mudah-mudahan be ruhlun pakanhan bahasanya hana diserikat Allahnya selamat. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma Allah akan dicek pulang dengan dikirim gelantir. Tidak adalah baginya orang kafir itu akan fi'ah, akan satu kelompok, akan satu jamaah manusia yang dapat menolong oleh mereka karena orang kafir daripada selain Allah ketika binasanya kebun-kebunnya. Wa makana muntasira, dan tidak ada ianya orang kafir itu yang menerima bantuan ketika binasanya kebun dengan dirinya orang kafir. Ayawatnya punah satu kelompok kawannya punangan yang dapat membantu daripada yang dapat menghalangi daripada azab Allah dikala Allah berikan. Punah orang lain sekelompok jamaah manusia yang dapat dibantu orang kafir baik kena serangan gelantir kebunnya tidak ada. Karena masih manusia pun sering Allah Taala yang sanggup menolak pemberian Allah. Wa makana muntasira, dan roy turun kafir tak sanggup membantu ketika Allah memberikan musibah atau bahaya
kebun-kebunnya semuanya gabih ancu mandum tinggal tanah kosong. Dan mereka kenangan di hana. Ya, walam takun lahu fi'atu yansuruna, hana satu kelompok manusia pun yang sanggup menolong dan membantu. Mana ya? Menolak. Ya, menolak azab yang diberikan oleh Allah. Kemudian hunalikal walayah. Hunalikal walayah lillahil haq. Huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Di sanalah, yakni pada hari kiamat, walayah. Makna walayah, kita baca walayah dengan patah waw, walayah pertolongan. Kita baca wilayah. Ya, wilayah ialah maknanya milik. Yang dua baris kita baca. Kita baca hunalikal walayatu lillahil haq. Kita baca hunalikal wilayatu lillahil haq. Bila naurun samping kita yang baca surat Kahfi, hunalikal wilayah betul. Kita yang biasa hunalikal walayah, cuma beda makna. Hunalikal walayah, di sanalah nantilah pada hari kiamat hanya pertolongan semuanya bagi Allah yang hak. Atau nantilah pada hari kiamat hanya miliklah semuanya itu bagi lillahil haq. Ya, dua apa makna aja. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Dianya Allah itu yang lebih baik nisbah balasan, memberi balasan daripada balasan orang lain. Laukana tusibu, andai kata ada orang lain yang bisa memberi balasan. Andai kata ada takdina, hanya balasan Allah yang lebih baik. Apalagi anak takdina balasan Allah yang paling good, apalagi takdihana orang lain yang dapat memberi balasan. Balasan yang lebih dari Allah Ta'ala di yaumul kiamat, kepada orang mukmin ialah surga, kepada orang kafir ialah neraka. Nah, itulah perbandingan. Maya Allah Ta'ala kirim mana selambang, la mani'ah lima aqaita wala mu'tiya lima manata. Bila Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, karena seorang pun yang sanggup menegaknya. Bila Allah hana nikmi, tidak ada seorang pun yang sanggup memberikannya. Teman dah kena ayatnya hana rezeki. Padahal hana rezeki ide hana rezeki, kawaikan hana. Ide ka hana rezeki Allah Taala, omahan hanji rezeki. BOT kun bahasa ke boleh, tapi yakinkanlah di sana. Nah, ide hana rezeki Allah, iman bisa diberikan di manusia. Hidayah nabi oleh Allah, iman bisa dihalang oleh manusia, tidak bisa. Nah, yang lagi yang kuatan iklim ganti menadu ayat tulang ganti tidak ada, tak sanggup. Ya, jangan kandro di ulun kafir, satu kelompok kawan-kawan teman-temannya tidak sanggup. Nah, hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah nanti yaumul kiamat walayah, bantuan hanya milik Allah. So yang membantu ya Allah orang yang selamat. Di sanalah nanti hari kiamat wilayah milik Allah. Ya, karenanya milik Allah Taala tak sanggup katanya menghina lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Ya, kak, kamu teman titik temu dua boh kebun tersebut. Katanya ada ini selamat. Kupulu anak selamat. Hinautu dalam segala-galanya. Kalilul amal, nin amal tu, tapi ikhlas karena Allah. Lebih baik daripada banyak amal, tidak ada ikhlas. Tak berzikir katanya ilmu tapi manteng normal. Manteng bisa teringat makna, manteng ikhlas tu. Lebih baik daripada berzikir banyak hana ikhlas. Kalewat padanya takalon pajan gepeh lingkui mum pajan gepeh. Kaya hana gepeh-peh go nya ka hana le katanya.
KMNAT itu sip trip. Qalilul amal, sedikit tapi ikhlas karena Allah lebih baik min kasiril amal daripada banyak amal hana ikhlas. Yang katanya bumufumnya nikah kamata urang nyo katiga tahoyan pehjara waju. Sika hana kini liya. Le pluga manteng normal. Putan subhanallah. Wate kalele kai piyo horoi. Yang katanda haili. Kan? Kemudian wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha hasiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum, buat contoh olehmu bagi mereka, bagi kaummu Muhammad, mislal hayatid dunya, akan perumpamaan hidup di alam dunia, kama in anzalnahu minas sama seperti air yang kami turunkan akannya air daripada langit. Fakhtalata bihi, maka bercampur ianya air, maka bercampur dengannya air oleh tumbuh-tumbuhan bumi. Fakhtalata bihi takasafa bisababi nuzulis sama nabatul ard. Dua macam jetakeun makna. Jetakeun bercampur, jetakeun takasafnya suburlah. Buat contoh olehmu Muhammad bagi mereka kaummu, mislal hayatid dunya, perumpamaan hidup di alam dunia, sama seperti air yang kami turunkan akannya air daripada langit, lalu fakhtalata bihi, maka rasa suburlah dengannya air, dengan sebab turunnya air oleh tumbuh-tumbuhan bumi. Atau fakhtalata bihi, maka bercampur dengannya air oleh tumbuh-tumbuhan bumi. Maknanya imtizajal ma bin nabat farawiya wasana, karena kamu jampu ia dengan tanaman, maka rasa subur ia dan bagus ia. Fasbaha hasiman tazruhur riyah, maka jadilah tumbuh-tumbuhan itu hasimah, yakni kering dan layu. Tazruhur riyah, yang menggugurkan akannya pohon-pohon kayu itu oleh angin-angin, maka menghilangkan ianya angin akan semua tanaman tersebut. Al-makna bermula makna subbihat dunya binabas, diserupakan akan dunia dengan tumbuhan yang bagus, maka kering ia. Fatakasara, maka hancur ia. Fafarakat hurriyah, maka menghancurkan akan dia oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa ia. Muhammad pegat contoh ke kaum gatau. Sebagai contoh dunianya hidup di alam dunia, saban dengan perumpamaan kirim ujian oleh Allah. Ban kirim ujian li Allah, nabi ujian li Allah, tanaman yang ada dalam bumi menjadi subur. Setelah subur, dikirim angin li Allah Ta'ala, bak kai patah, bak kai rubah, sapuhana. Maknanya pun tidak ada kekal hidup di alam dunia. Maka getayohan gebi utamakan hidup di alam dunia, kibasit dunianya mazra'ah lil akhirah. Namun segala-galanya di alam dunia, hebat getayo di alam dunia, kaya getayo, akan musnah,
akan nabi dalam batas udip tu. Mayang kekal pu wal baqiyatus salihah. Jadi yang tinggal amal yang saleh tu. Maka tata karat segala-galanya dalam kehidupan dunia kubah ke akhirat bacut. Kekayaan yang Nabi Allah Ta'ala kubah ke roh terbacut. Pada kubah bak masjid bacut, bak dayah bacut, ke fakir miskin bacut. Pajan tacok sehingga hotel ketanya di hari bangkit. Tapi mihana tak kubah ke roh meningai tekabe urusan. Sepuh yang natran keleta roh. Bantu pet mata ternyata permoh tu. Depit mata tanah tianu. Andai kata anak dengan permoh. Hanane tu so sepopoi ialah waris-warisnya. Dumnahe tak usah di alam dunia hansip wateng. Uro tatup sampai ponam yang tamah malam lom. Ban meningai tu soco orang lain. Cuma minak tak kubah kerot alhamdulillah. Takubah ke roh tu setiap hari Jumat umpamanya takubah 50 ribu cileng akhirat untuk roh tu mayahana takubah singa kakeh katanya sapu hanang yang tajuknya ke nabi yang tajuknya yang tinggai yang tak pajuhnya ya bi yang tajuknya yang tinggai maka disinilah ni tak deh pandangan katanya seakan yang tajuknya ya bi. Padahal bukan itulah yang selamat katanya. Lain mana kabicok le orang lain. He tak usaha setiap hari setiap waktu tak kumpulkan harta tepit mata milik orang lain. Natinga di orang lain katanya jauh. Menyenatingan anak-anak yang saleh itimbi ke katanya waladum. Tapi mian yang tak kubah anak saleh icok kejih mandum. So yang orang tuanya di alam dunia niku. Wate mate ti icok igok. Maka kubah baju gerot, kubah gerot. Kubahlah yang mengalir wakaf ke masjid, wakaf ke daya. Yang tak kubah yang jariang. Kalau tidak semuanya sirna. Inilah ni pegat li Allah Taala ba Muhammad contoh udip di alam dunia, lun kirim ujian lalu dengan ujiannya timuh bak kaya bertambah subur, lalu fasbah siman tadhuriyah bak kayanya akan hancur bila Allah dikirim angin. Hanali sapuna api. Yang panjang patah, yang luhu rubah. Lalu dikirim angin mandum jab, dikirim angin malam baru oleh Allah Taala katanya ubina padi dum mandum jab. Dikirim ujian mubalutlah ia dengan padi tersebut. Oman, dakunlah oman telah siuro lungko. Kan oman. Ya. Sekali lagi yang Allah Ta'ala nabi tanya si aruh barong. Demikianlah perbandingan. Nyoku katanya oman dum, keinsah katanya. Tak insah bro tu, tepit mata ke tatanya lian. Ban tepit mata tu itu milik waris. Dum najai harta luar biasa. Teman haiba ini, terserah ji. Nah ingat kita tanya jauh. Paling ingat ni puluh retuh 3 ge miana. Ya 3 ge miana go. Nyo hino ke tanya tak ingat be ta minta ke gop. Mayahana ta bersedekah minta ke orang lain. Minta ke gop ke ro tahana go. Minta ke ro ta benar ke gop benar. Ya maknai. Ya. Kedua tu benar, kurang lain benar. Makna jipu kubah keroladum. Inilah gambaran Allah yang digambarkan Pak Muhammad. Abih hidup di alam dunia tidak kekal. Abih ibarat bak kaya bono kirim angin hancur. Abih demikianlah para jamaah sekalian. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat berikutnya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya nih. Bermula harta dan anak zinatul hayatid dunya,
perhiasan hidup di alam dunia. Sebagai perhiasan menteng zinatul hayatid dunya. Cuma yang kekal tahwal baqiyatus salihah, dan bermula yang kekal ialah amal-amal yang saleh. Di antaranya amal yang saleh bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada ba'duhum wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amal yang saleh itu yang kekal, lebih baik di sisi Tuhanmu nisbah fala, dan lebih baik di sisi Tuhanmu nisbah apa saja yang dicita-cita oleh manusia. Yang di antara lain kalimat thayyibah, amal saleh. Amal saleh banyak nunggu. Betayakini anak dan harta hanya sebagai batas zina. Rasa senang tu buat etawo nane. Karena soya tegom tu. Rasa senang tu nata miliki harta. Apa saja yang program dan cita-cita tu hanya sebatas di alam dunia. Ingat, sebatas hidup di alam dunia. Cuma yang kekal sampai saja itu wal baqiyatus salihat, yang kekal saja kita yang diikut saja kita dikala kita kembali ke alam kubur, ya amal yang saleh. Hana urang pernah mengharta alam kubur, hana urang pernah memoto alam kubur, inta dintat meyinta di moto lagak hanang. Adam deh kan tak gepe moto yang paling lagak menyit gak babak kubur hana. Nah, dupna kaya urang hana yang enta jenazah dengan serving hanang. So si yang enta jenazah bahu manusia. Urang kaya pi digulam li manusia, urang gasin pi bahu manusia. Inilah kendaraan pengantar jenazah katanya. Enan matang bisa tata sahur, bisa tatumung itanya. Kupu teman mocot put miliar jenazah digulam oleh manusia. Wal baqiyatus salihah, nyo amal yang saleh yang hinan kaitita katanya. Trolam kubu troh amal yang saleh diintat tu. Harta tu hideh tinggai, anu tu dia tu kubu tinggai, promo tu hino anai lop dalam, yang lop sajan tu pu amal yang saleh. Nyan yang tamang yang katanya, sedekah tu kanangan tu tanya ide. Ya kanangan tu, sedekah yang tak berikan kanangan tu. Quran yang tak baca kanangan tu lain tinggal di atas dunia tu. Maka inilah contoh yang dipegang oleh Allah Muhammad, baik tergiur manusia dengan hidup di alam dunia. Baik hino segala-galanya. Na alam sebut yang namanya alam akhirat. Demikianlah para jamaah sekalian, pengajian kita bak bengah yang berbahagianya. Ya, kemudian jino tamang dalam sisa tanya jawab, kadang-kadang na persoalan barangkali ya, 1 dan 2. So yang teman yang silakan. Persoalan. Kadang hana apa, hana putata yang karena tafsir, nya fiqh le putata yang kadang. Wallahu alam bisawab walahil marsy wal maaf. Ente la ilmu miki beda sambung, sabuh-sabuh masalah. Ya, benar perbedaan dilikeut ayat dilikeut perbedaan orang kafir dengan orang mukmin dua buah kebun. Kalau terjawab, yakni contoh terhadap katanya kehidupan di alam dunia, lagi ujian yang dapat menyuburkan tanaman. Sehingga lah ilom, nah kejut umma wajib piuhkan, katok roy, ya katok roy. Sehingga lah ilom masalah. Maka satu demi satu terkait. Ya, ini kabih lihat cerita baru kabih. Nanti
Ingat surah Al-Ilm wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah nyula ilmu masalah. Demikianlah para jamaah sekalian, pengajian kita walaupun singkat bacut, mudah-mudahan terlake benar manfaat ba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa ikum ajmain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.